Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkat rahmat dan karunia. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di tempat ini. Jangan lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada semua Nabi kita Nabi Muhammad SAW, secara keluarga, dan kita bersyukurnya kalau komunitas. Seperti biasa, setiap hari Senin kami dari Majelis Taklim Al-Quran mengadakan kajian rukun Islam atau bisa disebut kuis. Yang kali ini akan membahas tema tentang Ramadan yang menjadi dengan subtema ruhiyah, jasadiah dan material. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rijal. Oke, baik sebelum acara dimulai, ada kalanya kita mulai dulu dengan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Fikron. Pada Akhina Fikron, silakan. Yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Akhina. Alhamdulillah beliau berada di samping kita. Akhina Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, alladzi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Alhamdulillahis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat usia, nikmat kesempatan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Ada satu catatan dari Rasulullah SAW tentang nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh manusia. Ada dua nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat waktu kosong. Nikmat waktu kosong kebanyakan manusia dilalaikan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa menyempatkan waktu di waktu kosong kita untuk senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menuntut ilmu di jalannya. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah, sekarang tanggal berapa? Alif. Tanggal 2 Juni. Kalau 3 Sya'ban. 3 Sya'ban. Ini sebentar lagi setelah Sya'ban berarti Ramadan. Sesuai tema yang dipesan gitu lah. Ramadan I'm ready. Subhanallah. Ramadan I'm ready. Kalau bahasa Arabnya i'dadu qabla Ramadan. Persiapan sebelum Ramadan. Kalau kita bertanya dengan salafus saleh, para sahabat dahulu menyiapkan Ramadan itu bukan sebulan sebelumnya, tetapi menyiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelumnya disiapkan ruhiyahnya, mentalnya,
maliyahnya, jasadiyahnya, fikriyahnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Hingga ketika bulan Ramadan dia sudah benar-benar siap karena sudah dipersiapkan selama 6 bulan sebelumnya. Kemudian 6 bulan berikutnya setelah Ramadan dia diprotek. Jadi ruhiyahnya, fikriyahnya, jasadiyahnya, mahliyahnya itu dijaga setelah Ramadan 6 bulan berikutnya, hingga seluruh kehidupannya itu dibuahi dengan amal ibadah. Jadi walaupun kita mulai mempersiapkan Ramadan sebulannya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terlambat mempersiapkannya. Amin. Jadi ada jeda ya. Bahkan Fatimillah ada pernah menemukan seorang pedagang kaki lima biasa, tetapi beliau seorang ahli ibadah juga. Maksudnya di sini sangat rajin melakukan ibadah, terutama ketika bulan Ramadan selalu ia sapa dengan baik. Makanya selama 11 bulan seorang pedagang kaki lima ini mempersiapkan uang, dikumpulin, nabung dulu gitu selama 11 bulan. Nanti di bulan Ramadan dia nggak dagang sama sekali. Jadi fokus untuk benar-benar untuk ibadah. 11 bulan cari nafkah untuk membiayai 1 bulan penuh. Jadi ibadahnya fokus, nggak mikirin lagi ekonomi, nggak mikirin lagi maliyah ya. Nah itu contoh-contoh konkret orang yang mempersiapkan bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bulan Ramadan itu senantiasa disebut dengan tamu yang agung. Tamu yang agung. Kalau misalkan aneh tanya kalau teman-teman di sini, kalau misalkan kita di rumah gitu kan, kemudian kita tahu bahwa minggu depan itu bakal ada presiden ke rumah kita, tamu agung ke rumah kita, apa yang kita persiapkan? Maklumat. Rapi-rapi rumah, terus ngecat makanan, mendadak dicat dulu rumahnya. Makanan cari yang bagus-bagus, yang baik-baik. Buah-buahan juga ya, bukan buah-buahan yang 5.000 sekilo. Diganti dengan yang 1.000 sekilo. Diparselin, pakai parsel. Kemudian disiapin juga kesehatan. Takutnya ketika datang presiden kita sakit, benar nggak? Kemudian beli baju baru, beli segalanya diperbaharui. Karena kenapa? Yang datang adalah presiden, tamu agung. Nah begitu pula seharusnya ketika kita menghadapi tamu agung seperti Ramadan, yang harus kita persiapkan itu banyak sekali. Tetapi para ulama sering mengatakan persiapan yang paling penting adalah mental, ruhiyah, jasadiyah, maliyah, dengan fikriyah. Tapi yang kita akan bahas sekarang ini dipersempit dulu 3 tema. Karena tema yang pertama adalah ruhiyah, kedua adalah jasadiyah, kemudian maliyah. Persiapan. Setiap rangkaian ibadah gitu ya, ibadah yang dilaksanakan baik mahdoh ataupun gair mahdoh, itu harus dilakukan dengan persiapan, tidak asal-asalan. Disiapkan dengan ilmu. Kalau asal-asalan, kita cenderung tidak diterima amalan ibadah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi yang pertama tentang ruhiyah ya. Ikhwati fillah, ada 3 aspek amal sebenarnya ketika kita menghadapi Ramadan. Yang pertama itu tahrim Ramadan ya. Sering kita marhabannya Ramadan, sering dengar. Kedua itu adalah Ihya'ul Ramadan. Yang keempat adalah al-amaliyah ba'da Ramadan.
Jadi ketika sebelum Ramadan kita disebut dengan marhaban ya Ramadan, itu tahrik Ramadan, menyambut Ramadan. Kemudian yang di tengah-tengah Ramadan disebutnya ihya'ur Ramadan, menghidupkan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan disebut dengan amaliyah ba'da Ramadan. Harus dipersiapkan, diprotek amalan-amalan setelah Ramadan. Nah, persiapan ruhiyah, persiapan jasadiyah dan maliyah itu termasuk kepada tahrib Ramadan. Kalau dalam suatu organisasi ada POAJ ya. Ada yang paham POAJ? Ada planning, organizing, actuating sama controlling. Gitu kan? Planning, organizing, actuating, planning sama organizing biasanya tarhib sebelum ya. Kita harus bentuk panitia, kita harus merencanakan acara besarnya harus bagaimana. Kemudian panitia yang dibutuhkan berapa. Ada juga aktuating, jadi aktualisasi. Itu yang disebut dengan ihya'ur Ramadan. Bagaimana pekerjaan kita di bulan suci Ramadan. Terakhir adalah controlling, dijaga, evaluasi. Ada yang kurang kita perbaiki di bulan berikutnya atau perbaiki di tahun berikutnya. Gitu. Yang kurang-kurangnya. Kemudian kalau tidak klop dengan panitianya, kita bisa perbaiki di tahun berikutnya. Ini disebut dengan controlling. Terus kalau di dalam Ramadan, protect, menjaga amalan-amalan yang sudah terkondisikan ketika bulan Ramadan. Kita akan bahas tentang planning di bulan Ramadan. Planning di bulan Ramadan secara ruhiyah. Tapi kalau ikhwatillah, Rasulullah SAW untuk mempersiapkan ruhiyah itu sampai Aisyah sering melihat Rasulullah SAW hampir sebulan penuh mengerjakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Itu artinya apa? Mempersiapkan supaya ketika di bulan Ramadan dia terbiasa dengan saum. Karena ketika Ramadan saumnya 30 hari full ya, tidak ada berhentinya. Jadi dia siapkan di bulan sebelumnya itu mengerjakan saum-saum sunnah supaya ketika Ramadan dia sudah terbiasa dengan bulan dengan saum wajib. Makanya ada hadis mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, ada yang mengomentari tentang hadis ini bahwasanya apakah Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban itu puasa sebulan penuh atau enggak? Nah, ada dua pendapat tentang ini. Pendapat pertama, benar Rasulullah SAW di bulan Sya'ban dia saum penuh 30 hari. Tetapi bukan tiap bulan. Rasulullah hidup berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Nah, selama 63 tahun ada satu bulan dia mengerjakan atau beberapa bulan, tidak semua bulan mengerjakan saum full di bulan Sya'ban. Nah, tapi tidak seluruh Sya'ban dia kerjakan satu bulan penuh gitu. Yang dikerjakan satu bulan penuh tetap Ramadan ya. Tapi ada yang juga berpendapat bukan satu bulan penuh mengerjakan saum di bulan Sya'ban, tetapi paling banyak mengerjakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Paling banyak. Kalau misalkan bulan-bulan Rajab, Muharram, mungkin saum Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian ada saum Daud yang dikerjakan. Mungkin ada yang tidak dikerjakan 1 hari 2 hari ya. Tapi kalau bulan Sya'ban dia perbanyak di bulan perbanyak saumnya gitu kan, di bulan Sya'ban. Jadi kalau misalkan bulan-bulan lain ada yang bolong-bolongnya, di bulan Sya'ban tidak ada bolong-bolongnya gitu. Itu pendapat kedua. Nah, keduanya bisa kita ambil. Karena dalam rangka
mempersiapkan ruhiyah kita, mengkondisikan ruhiyah kita. Seperti qiyamul lail, Fatihillah. Qiyamul lail berapa rakaat biasanya teman-teman di sini? 11. 11 tiap hari. Ada yang berapa? Kayaknya sampai ngantuknya nggak kuat ditahan. Pokoknya ada yang 2 ya, ada yang 4 kita hajinya. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang 11. Nah, witirnya ada yang 1, ada yang 3, kan? Ada yang 5 witirnya. Nah, ikhwatilah, sebelum kita konsisten dalam mengerjakan qiyamul lail 11 rakaat, biasanya kita harusnya latihan dulu gitu. Latihan salat-salat sunnah. Sebelum qiyamul lail, mendingan kita ngerjain salat duha dulu yang ringan. Nah, gitu kan? Salat duha dulu yang ringan. Apalagi salat duha dikerjakan setelah terbitnya fajar. Salat duha dulu. Kalau kita belum bisa mengerjakan qiyamul lail, makanya di hadis lain ada Rasulullah riwayatnya mengatakan bahwasanya kalau beliau terlewat Ramadan, terlewat qiyamul lail, bukan artinya terlewat bablas gitu ya. Rasulullah pasti witir. Rasulullah pasti mengerjakan. Mungkin kurang ya, gitu kan, kurang. Nah, biasanya beliau melengkapi sholat sunnahnya itu dengan sholat sunnah duha. Nah, kita kerjain sholat duha dulu, jangan qiyamul lail untuk latihan. Kalau sudah sholat duha sudah terkondisikan, tiap hari kita sholat duha, cari sholat sunat yang lain seperti rawatib, sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Persiapkan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah rutin, jangan bolong-bolong. Apa saja sholat sunat qobliyah ba'diyah? Zuhur, qobliyah ba'diyah ada ya. Ada yang 22, ada yang 4. Ya. Terus maghrib mana? Yang dimuakkadkan itu ba'diyahnya. Iya, iya. Kemudian isya ba'diyahnya juga. Subuh qobliyah. Iya, Qobliyah. Asar Qobliyah doang. Enggak ada. Ada yang mengatakan enggak ada yang mengatakan qobliyahnya. Nah, gitu. Jadi persiapkan, rajinkan kita melaksanakan sholat sunnah. Melaksanakan sholat sunnah. Ketika sudah terkondisikan sholat sunnah rawatib, baru kita kondisikan untuk sholat sunnah qiyamul lail. Karena kenapa? Ruhiyahnya terkondisikan kan? Duha sudah konsisten, sholat rawatib konsisten, tinggal qiyamul lail. Setelah qiyamul lail konsisten, barulah kita bisa istiqomah. Begitu pula saum. Apalagi nanti Ramadan saumnya wajib gitu kan. Tidak ada yang main-main, misalkan aku pengen batal gitu ya. Batal dulu gitu kan. Nanti harus diqadha. Ya kalau misalkan tidak sengaja. Kalau sengaja hukumnya jadi dosa. Gitu kan. Makanya untuk mempersiapkannya kita persiapkan dengan saum sunnah dulu. Gitu kan. Misalkan saum yang paling ringan Senin Kamis, kan? Konsistenkan. Kalau enggak awalnya Seninnya dulu, Senin gitu kan. Sudah bisa Senin konsisten, Kamisnya gitu kan. Enggak Senin Kamis. Sudah konsisten Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid 13, 14, 15. Konsistenkan tiap bulan. Setelah Ayyamul Bid kalau bisa saum daun. Saum daun. Sehari saum, sehari buka, sehari saum, sehari buka. Itu. Kalau saum kita sunnah saja terkondisikan, tiap minggu itu tidak pernah terlewat, apalagi ketika menghadapi Ramadan itu sudah nyantai-nyantai aja, udah biasa gitu kan. Udah biasa saum gitu kan. Jadi sudah tidak berat lagi. Gitu kan. Ibaratnya seperti ini. Orang yang senantiasa qiyamul lail, kalau dia tanpa jam beker pun dia pasti bangun jam pertengahan malam. Tapi sebelumnya dia persiapkan dulu kan, sebelum mendapatkan hal itu. Nah, kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan qiyamul lail, bekernya udah gadget, udah jam tangan, udah jam
jam di meja gitu ya, semuanya jam 2 atau selisih ya, selisih setengah jam. Yang di tangan jam 2, yang di gadget jam 2.30. Takutnya tidur lagi soalnya. Kemudian yang di meja jam 3 gitu kan. Tetap aja jam 2 gadgetnya bunyi gitu kan. Bunyi, diliatin, matiin lagi. Tidur lagi. Nanti yang bunyi yang jam yang di meja gitu kan, diliatin gitu kan, dimatiin lagi, tidur lagi. Tapi gadgetnya harus gadget ini nonton sepak bola. Kalau Real Madrid sama ini langsung nggak ada yang namanya dimatiin lagi. Oh, favorit Ani ini. Karena kenapa mereka bangun? Karena kecintaan ya. Nah, makanya harusnya ibadah itu jadikan kecintaan. Menuntut ilmu jadikan kecintaan. Begitu pula saum itu jadikan kecintaan. Qiyamul Lail jadikan kecintaan. Kalau Qiyamul Lail dijadikan kecintaan, mau dia pakai gadget, mau dia nggak pakai gadget, dia tetap pasti bangun gitu. Makanya mempersiapkan ruhiyah, mengkondisikan ruhiyah itu diharuskan gitu. Gak apa-apa, masih ada waktu berapa hari lagi ya. Kalau saum tanggal 28, sekarang udah tanggal 2, 26 hari lagi. 26 hari lagi kondisikan ruhiyah kita secara saum. Dan secara qiyamul lail, karena nanti ada qiyamul Ramadan yang disebut dengan tarawih. Tarawih gitu. Tarawih bahasa, kalau orang yang ngerti bahasa Sunda, tara itu sudah tidak ya. Weh itu meninggalkan bener gitu. Awalnya masjidnya sempit banget masjidnya. Masjidnya sempit. Tapi di bulan-bulan 10 hari awal masjidnya sempit. 10 hari kedua masjidnya mulai meluas. 10 hari ketiga masjidnya tinggal kosong. Pulang kampung. Pulang kampung semua. Pada cari ini baju. Bukan di masjid, di mall. Di mall beli baju baru. Padahal dibalik gitu kan. Bahkan dibalik kalau bisa 10 hari sebelumnya mungkin kalau yang belum terbiasa mungkin ya masjidnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak. 10 hari kedua mulai banyak, 10 hari ketiga itu harusnya lebih banyak, paling banyak itu 10 hari terakhir. Karena kenapa? Di 10 hari terakhir itu ada yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Nuzul Quran 10 hari kedua. Ada yang mengatakan tanggal berapa? Pertengahan 17 katanya. Pertengahan katanya. Padahal tidak ada konteks hadis yang mengatakan nuzul Quran itu tanggal 17. Kalaupun ada tapi yang jelas Quran itu diturunkan ketika bulan Ramadan. Karena tahap kalau dibahas itu turun Quran itu tidak ada beberapa fase ya. Dari atas Baitul Mahfuz ke Sama'idunnya, dari Sama'idunnya baru ke Rasulullah. Itu selama 23 tahun. Jadi bertahap, tidak langsung ini. Tapi kalau yang di Baitul Mahfuz ke Sama'idunnya itu langsung 30 juz. Blak gitu kan. Tapi ketika di Sama'idunnya ke hati Rasulullah itu bertahap. Ada yang surah Al-Alaq dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Ada yang berapa ayat dulu sampai 23 tahun dia sempurna. Makanya tanggal 17 tidak ada konteks hadis itu yang supaya menghindari perdebatan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sudah aja gitu. Jangan nentuin ayat. Jangan nentuin tanggal ayat. Nah, di 10 hari terakhir seharusnya lebih banyak orang. Karena kenapa? Ada Lailatul Qadar di mana malam ini lebih baik dari malam 1000 bulan. Itu bayangin, malam ini kalau kita bahas tentang Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti kira-kira berapa tahun?
83-an ya, 83 gitu. Pertama, rahasia pertama Lailatul Qadar itu cuma Lailah itu sedikit waktu. Malam itu yang disebut dengan malam berapa jam? Malam, bukan siang malam. Malam 12, bisa dikatakan 12. Malam berarti separuh waktu kan? Tetapi tidak disandingkan dengan 1000 hari misalkan. Setengah atau 1000 malam gitu. Tapi ini 1000 bulan, bener gak? Paham gak? Jadi satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa tidak satu malam lebih baik dari 1000 malam? Biar sama-sama malam, gitu kan? Kedua, kalaupun mau, kenapa satu malam tidak lebih baik dari 1000 hari misalkan? Hari kan lebih ini siang malam, gitu kan? Tetapi di sini tekankan satu malam yang separuh waktu disandingkan dengan 1000 bulan. Berarti keutamaannya berlipat ganda sekali kan? Gitu kan? Jadi seharusnya di 10 hari malam terakhir itu orang-orang tuh memadati masjid. Bukan ini memadati mall. Asia. Ini apa? Taman apa? Taman Anggrek. Blok M gitu kan. Bukan, harusnya yang dipadati itu adalah masjid. Orang terlalu lupa gitu. Sibuk dengan apa? Wah, lebaran harus pakai baju baru, harus banyak kakaren. Tahu kakaren? Harus banyak kue, harus banyak makanan, ketupat gitu kan. Laku opor ayam gitu. Kalau nggak ada opor ayam kayaknya nggak lebaran deh. Seharusnya kita berbondong-bondong di 10 hari terakhir. Kalau orang siap punya planning sebelumnya, itu direncanakan. Mungkin 10 hari pertama saya sholat di masjid dekat komplek di rumah. 10 hari kedua mulai deh misalkan di masjid yang lebih besar. 10 hari ketiga mulai deh kita mabit atau iktikaf disebutnya. Iktikaf di masjid yang biasa mengadakan iktikaf. Biasa kan disediain sahur ya, disediain makanan konsumsi gitu kan. Jadi sudah nggak mikirin lagi dana gitu kan. Ajak juga ibu bapak kita, kalau nggak ajak ke rumah kita, ajak adik, ajak siapa atau teman-teman MT gitu kan, semuanya ajak. Biasanya ngadain di sini nggak? Kalau nggak nyoba ngadain 3 hari lah, malam-malam ganjilnya saja. Misalkan 21, 23, 25, 27, 29 atau sama 27 lah. Nanti intinya persiapan mudik ya. Mudik lebaran pulang. Ya, dipersiapkan. Nanti di iktikafnya jam lainnya dibacain minimal setengah juz. Jam lainnya. Dan kalau nggak setengah juz 30 kan surah An-Naba sampai surah Al-Infitor misalkan. Dibagi 3 hari.